Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada ya. Dan siang kali ini seperti biasa saya hadir Agustiada di Habaung Inem. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber kita ya di siang kali ini untuk membahas hal-hal yang tentunya juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan saya juga sudah tidak sendirian, sudah bersama dengan ketiga adik-adik hebat di siang kali ini. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu ada adik Rifka Anissa selaku Sekretariat Forum Anak. Assalamualaikum dan selamat siang untuk Rifka. Secantik ya. Oke, kemudian ada Bayu Satria sebagai fasilitator Forum Anak. Selamat siang. Siang, cakep. Iya. Saya jadi berasa kenapa saya lahirnya lebih dulu pada mereka. Yang terakhir dan juga ini udah nggak asing lagi buat kita semuanya karena juga sering tampil di ACTV. Ada Bayu Satria, Ahmad Al-Fayat selaku pengurus Fatar. Selamat siang, Fayat. Senyumnya masih seperti yang dulu, tidak berubah ya sama sekali ya. Oke, pemirsa di Habaurinem kali ini kita akan membahas masalah Fatar dan 2P. Apa itu? Nah, kita terlebih dahulu kan ingin mengenal. Orang katakan bahwasanya untuk mengetahui seluk-beluk ataupun apa yang ingin kita dapatkan, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Saya ingin ke Rifka dulu deh. Rifka ini adalah siswa SMA 9 ya. Nah, kalau boleh tahu Rifka ini selain sebagai sekretariat Forum Anak, apalagi sih kegiatannya, kemudian prestasinya apalagi nih? Selain di Forum Anak kemarin itu kalau di SMA saya Rifka ada gabung di PMR. Nah, PMR itu adalah Palang Merah Remaja. Selain itu ada juga di Forum Anak dulu juga sempat gabung di Marching Band. Marching Band sebagai apa nih? Sebagai Field Commander. Alhamdulillah kalau di Marching Band kemarin tuh sempat kalau kegiatan sempat jadi Field Commander terbaik di tingkat kabupaten sama provinsi waktu di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Tapi itu ya udah lama banget gitu. Terus kegiatan yang aktif banget sekarang itu ya di Forum Anak. Kemarin kan baru siap pergantian jabatan. Kalau sebelumnya itu sempat menjabat sebagai wakil ketua 2 di bidang luar untuk ekspor Forum Anak Kabupaten Kota. Nah, kalau sekarang udah jadi di sekretariatnya. Itu tugasnya apa? Ngapain aja tuh sebagai di sekretariatnya? Sekretariatnya kan karena kita kan pengurusnya kan kebanyakan dari menyebar di seluruh kabupaten kota. Nah, di sekretariat itu yang membantu dari kabupaten kotanya untuk dapat lebih mengakses kegiatan-kegiatan di Forum Anaknya seperti itu. Nah, kalau untuk anggotanya sendiri ada berapa sih jumlahnya? Kalau untuk anggota Forum Anak itu bisa kita bilang semua anak di bawah umur 18 tahun itu anggota Forum Anak. Tapi untuk pengurusnya itu kan kita yang bisa menjadi pengurusnya yang sesuai dengan kriteria. Nah, waktu menjadi pengurusnya sendiri apakah ada diberikan tes, pelatihan atau semacamnya lah gitu? Kalau misalnya untuk pemilihan pengurusnya itu sendiri kita tidak ada, kalau misalnya sekarang itu kan ada lebih ke ajang-ajang seleksi gitu ya kan. Tapi kalau misalnya di Forum Anak tidak, kita lebih ke langsung kepada anak-anaknya, siapa yang mereka tuju yang dapat bisa menjadi ketuanya kayak gitu. Jadi semua suara itu berhak dari anak. Dilihat dari kepintaran nggak sih, misalnya apakah dia dapat ranking atau bukan? Enggak, atau dia sama aktif? aja udah seperti kompetisi ya. Kalau kita lihat dari sekarang itu setiap pemilihan itu seperti kompetisi. Dia harus mempunyai bakat ini, dia harus pintar juara 1, juara 2, tapi di sini tidak, langsung kepada anaknya yang mana berhak mereka pilih untuk menjadi ketua yang mereka percayai seperti itu. Nah, kalau Fayat sendiri apa sih yang dilihat dari si penilai? Mungkin dari beberapa orang yang ini kan Fayat sebagai pengurus nih, ya kan, orang nomor 1 ceritanya begitu ya. Apa sih yang dilihat dari seorang Fayat? Maksudnya? Apa yang dilihat maksudnya sehingga Fayat ini bisa menjadi seorang pengurus Fatar? Apa yang dinilai dari Fayat sendiri? Jadi kayak ini, kalau misalnya intinya tuh, kalau misalnya kita gabung ke Fatar, itu misalnya nggak perlu pandai, nggak perlu pintar, yang penting mau aja. Itu mau aja. Poin pertamanya. Jadi kalau misalnya kita udah mau, berarti kan kita belajar. Iya. Kalau misalnya kita belajar, berarti kita pandai. Jadi bisa masuk Forum Anak. Nah, itu yang pertama. Habis itu, kalau misalnya setiap pemimpin itu kan harus punya sikap mempengaruhi. Jadi kalau misalnya gabung ke Fatar, kita jadi pemimpin, mempengaruhi itu penting, tapi tetap dalam konteks hal positif. Jadi kita ajak, misalnya kalau misalnya udah waktu salat, ajak salat. Nah, jadi hal-hal positif yang bisa kita beri itu bermanfaat bagi kita, bagi orang lain juga.
itu aja. Oke, mungkin seperti itu ya. Bayu, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, mungkin saya ingin tahu dulu aktivitas Bayu, ini kan salah satunya kuliah ya, di Iya. antara mereka berdua ini adalah mahasiswa di UIN ya. Iya, di UIN. Nah, maaf, di jurusan apa ngambilnya? Komunikasi penyiaran Islam. Wow. Nah, ada nggak sih hubungan khususnya Fatarnya sendiri dengan lingkungan kuliahnya sendiri? Kalau bagi saya sih sebenarnya sangat ya, sebenarnya kalau kita dari jurusan mana aja, dari latar belakang manapun sebenarnya sangat masuk sih sebenarnya kalau misalnya kita ada di Fatar, karena kan kalau fasilitator itu bukan saya aja, fasilitator itu banyak. Ada yang latar belakangnya dari hukum, ada latar belakangnya dari ekonomi, siapapun dia. Ketika misalnya kita mau kalau misalnya kita bilangnya kita di Fatar itu lebih ke pengabdian ya. Jadi ketika misalnya kita rasa bahwasanya kita ini bisa berbuat apa untuk daerah kita, ya kita berbuat aja kayak gitu tanpa melihat latar belakang kita dari mana. Nah, kalau saya pribadi pasti ada. Kenapa? Karena kan hubungannya sama komunikasi. Komunikasi tidak jauh-jauh dengan pembahasan relasi. Asik. Nah, jadi kalau misalnya kita di Fatar ini, ya yang kita bangun itu adalah relasi. Kenapa? Karena di situ kita bertemu dengan pemerintah, bertemu dengan banyak anak, bertemu dengan banyak macam karakter orang kayak gitu yang siap untuk kita hadapi. Jadi sangat sesuai dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa komunikasi. Ini cocok nih, jadi kalau ikut biasa-biasa ada kompetisi seperti pemilihan-pemilihan boleh nih ikut nih. Oke, kita udah ngomongin Fatar udah sedikit jauh. Saya ingin tahu dulu untuk Fayat deh, yang dimaksud dengan gerakan 2P, pelopor dan pelapor ini maksudnya gimana sih Fayat? Jadi pelopor dan pelopor itu kan dua dia, pelopor dan pelopor. Kalau misalnya singkat itu 2P. Iya. Pelopor dan pelopor ini dia suatu gerakan yang ditujukan kepada forum anak atau anggota forum anak. Jadi supaya forum anak ini dia bisa jadi jembatan atau bisa jadi pionir misalnya agar suara-suara anak atau aspirasi-aspirasi anak, isu-isu terkait anak bisa tersampaikan. Misalnya kepada pemangku kebijakan, pokoknya kepada orang yang berwenang. Jadi apa yang diharapkan oleh anak-anak, jadi apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan oleh anak, kebutuhan anak bisa tersampaikan dan bisa tersalurkan. Jadi yang tahu anak kan anak. Jadi biarkan anak yang memberikan aspirasi, kami menyampaikan, kami sebagai jembatan misalnya, istilahnya jembatan untuk pemangku kebijakan. Kalau misalnya di sini berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya. Nah, ini kan binaan juga dari DP3A ya, di Aceh sendiri. Ini misalkan tadi Fayat mengatakan bahwasanya ketika ada permasalahan anak, itu sebenarnya kalau boleh saya tahu isu saat ini apa sih tentang anak? Kalau misalnya di kabupaten kota ada 31 indikator kalau misalnya bisa disebutkan kota layak anak. Jadi ada 31 indikator dan yang masuk ke dalam 2P itu pelopor dan pelopor adalah 4 isu utama. Di dalamnya ada pencegahan perkawinan anak yang kita ketahui bersama kalau misalnya usia anak itu 0 sampai 18 tahun. Lalu ada adaptasi terhadap perubahan iklim, lalu ada internet sehat, bagaimana cara menerapkan media sosial itu sebagai hal-hal positif, saling share yang baik. Lalu satu lagi ada menerapkan kawasan bebas asap rokok. Bebas asap rokok. Kalau di Aceh sendiri, di Banda Aceh sih nggak jauh-jauh. Di mana kita bisa melihat kota layak anak nih, apakah Banda Aceh juga termasuk sudah terwujud? Ya, tahun 2017, Banda Aceh salah satu kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan dari Menteri sebagai kabupaten kota layak anak. Wow. Baru satu di Aceh, Banda Aceh. Iya. Di itu di Indonesia dan ini Banda Aceh? Ya, di seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Wow, keren sekali ya. Jadi anak-anak juga bisa bermain dengan aman. Kemudian dikatakan dengan internet sehat, apakah orang tua juga harus ikut andil untuk mengawasi penggunaan internet di kalangan anak-anak? Gimana Fayat? Pasti batasan-batasan tetap ada. Tapi bagi anak-anak juga harus mengontrol dirinya. Kalau misalnya, makanya kita ini Fatar mensosialisasikan internet sehat, mensosialisasikan share yang baik. Jadi di setiap kegiatan itu pasti ada isu-isu ini pasti diangkat. Biar orang-orang itu tahu kalau misalnya media sosial bukan untuk famous, untuk pamer diri. Jadi biar media sosial ini bermanfaat juga. Jadi kita share misalnya ini hari ini kita mengaji. Bukan sombong maksudnya. Jadi
besok dia mengaji, kita kenapa nggak mengaji kayak gitu. Jadi termotivasi untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Oke, Bayu, saya tergelitik dengan internet sehat. Iya, Kita melihat betul. bahwasanya sekarang kan sudah demam seperti TikTok dan segala Iya, macam. Ini kan kalau saya sendiri melihat pribadinya sama sekali tidak ada manfaatnya. Iya, betul. Sekaligus dengan fun ya. Nah, kalau Bayu sendiri melihat ada misalkan remaja yang berhijab, kemudian dia joget-joget di TikTok, ini seperti apa sih pandangan Bayu sendiri sebagai mahasiswanya nih? Ayo. Kalau Bayu sendiri sih orangnya gimana ya? Orangnya tuh nggak suka yang lain di depan, lain di belakang. Nah, jadi kalau menurut pandangan Bayu sendiri sih itu sangat tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan Tidak usia sesuai remaja, dengan oke, usia anak-anak juga. remaja, dan juga dari konteks keagamaan juga sangat tidak sesuai seperti itu. Kenapa? Karena misalnya kan kayak konteksnya tadi kan kita menggunakan pakaian syar'i dan lain sebagainya, tapi kita malah menunjukkan aksi kita di TikTok dan lain sebagainya kayak gitu. Artinya memang internet ini memang harus dibatasi ya penggunaannya. Memang harus dibatasi. Jadi misalnya kalau di kalangan anak sendiri, kita itu kayak mereferensikan ketika ada pertemuan Forum Anak Nasional, kita menyarankan untuk orang-orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 12 tahun, sebaiknya jangan dulu dikenalkan dengan gadget. Oke. Kalau misalnya di atas 12 tahun kan itu memang sudah menjadi kebutuhan. Bahkan saat ini sekolah juga ada beberapa sekolah yang sudah tidak menggunakan buku lagi, tapi sudah menggunakan gadget. Itu sebagai kemunduran atau kemajuan tidak menggunakan buku lagi? Tergantung. Kita bisa melihatnya kalau dari segi kemajuannya, bisa kita lihat mungkin mempermudah akses iya, kemudian meringankan anak-anak juga iya. Jadi kan kalau bawa buku kan kesannya berat. Jadi dan lain gadgetnya sebagainya. disediakan oleh pihak sekolah atau bagaimana nih? Tergantung ya, tapi kalau sebaiknya sih disediakan oleh pihak sekolah. Kenapa? Kalau misalnya disediakan oleh pihak sekolah, otomatis fitur-fitur yang di dalamnya itu sudah diseleksi dulu. Betul. Kayak gitu. Jadi tidak sembarang digunakan. Kalau misalnya disediakan oleh siswa, selain fitur-fiturnya belum tentu aman, juga mungkin biaya ya. Kalau kita untuk di Indonesia atau khususnya di Aceh sendiri, kan juga perekonomian masyarakat juga belum terlalu baik. Jadi akan ada kesenjangan di sana apabila misalnya kita memberatkannya kepada siswa ataupun masyarakat. Betul. Oke, Bayu, kembali lagi ke 2P. Iya. Pelopor dan pelapor. Ini dibentuknya kapan? Kemudian gerakan ini dimulainya kapan nih? Nah, gerakan ini sebenarnya dimulainya itu tahun 2016. 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Itu Perlindungan launchingnya? Anak. Launchingnya. Oke. Nah, kenapa di launching? Jadi pada waktu itu kita kan ada yang namanya Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara-negara di seluruh dunia untuk menyatakan bahwasanya anak itu wajib dilindungi loh, kayak gitu. Waktu itu disahkan di Jenewa tahun 89 kalau nggak salah saya, tahun 89. Nah, jadi di salah satu poin di KHA tersebut menyampaikan bahwasanya pemerintah wajib mensosialisasikan kepada masyarakat, baik itu orang dewasa maupun anak, tentang bagaimana pemberlakuan Konvensi Hak Anak ini, yang kemudian sudah kita ratifikasi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti itu. Nah, cuman jadi muncul ide kenapa kita tidak melibatkan anak-anak secara langsung untuk mengetahui Konvensi Hak Anak. Maka muncullah gerakan yang namanya pelopor dan pelapor, seperti itu. Nah, dengan adanya gerakan pelopor dan pelapor ini kan berhubungan juga dengan perlindungan anak di Indonesia. Iya. Kita melihat bahwasanya di Indonesia bahkan juga di Aceh sudah termasuk daerah yang rawan terhadap anak-anak juga, karena kita melihat banyak sekali kekerasan seksualitas terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, apa saja tugas pokok kalian ya ketika kalian melihat ada kasus yang seperti itu? Kita tahan terlebih dahulu ya. Oke. Ya pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Habarung Inem.